Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Septirinjani, NIM A7101800003. Kali ini saya akan membahas bagaimana peretas melakukan aksi kejahatannya dalam meretas suatu sistem perusahaan. Yang pertama yang dilakukan adalah proses riset. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, operasi pencurian data rahasia sebuah perusahaan melibatkan lebih dari satu orang atau kelompok hacker. Kelompok pertama yang akan bertugas dalam seluruh rangkaian proses ini adalah kelompok periset yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mempelajari sistem keamanan cyber perusahaan yang data-data digitalnya hendak dicuri. Selanjutnya adalah proses infiltration, yaitu setelah intel yang dibutuhkan terkumpul, lalu kelompok hacker yang melakukan proses riset akan menjual data-data tersebut pada kelompok hacker lain yang akan melakukan proses penyerangan atau penyusupan infiltration pada sistem keamanan digital yang diadopsi oleh perusahaan yang disasar. Kelompok hacker yang melakukan penyusupan umumnya akan membuat program lebih sering berjenis malware dengan membobol sistem keamanan yang diterapkan. Malware tersebut akan ditanamkan beberapa waktu pada sistem komputasi digital perusahaan untuk mengoleksi data-data penting yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proses transfer data keluar. Setelah data terkumpul, hal yang mesti dilakukan terakhir oleh kelompok hacker adalah membawa data-data yang dicuri tersebut keluar dari sistem komputasi digital perusahaan yang menjadi korban. Dengan teknologi masa kini, proses ini menjadi tidak terlalu sulit. Terlebih kini banyak jenis malware yang mampu mentransfer data curian secara real-time tanpa terdeteksi pihak keamanan digital perusahaan. Setelah berhasil, kelompok hacker tinggal menjualnya pada perusahaan lawan yang membutuhkan atau memberitakan. Cara mengatasi penyerangan tersebut yaitu yang pertama, mengamankan jaringan. Seperti yang Anda ketahui, semakin canggih teknologi, maka cybercrime pun akan semakin tinggi pula. Mereka pasti akan mengikuti perkembangan teknologi guna memperoleh keuntungan instan dengan menjual informasi perusahaan pada pihak lain yang memiliki niat tidak baik dengan perusahaan Anda. Karena itulah diperlukan penjagaan ekstra ketat dari pihak jaringan teknologi. Apabila perusahaan Anda memakai sistem jaringan nirkabel, maka pastikan Anda memiliki teknisi yang mampu mengamankan jaringan. Apalagi hacker yang berpengalaman pasti bisa memperoleh berbagai akses menuju jaringan dalam jangka waktu yang cepat. Selanjutnya yaitu memperhatikan phishing. Phishing merupakan salah satu teknik pencurian identitas yang paling umum. Cara ini akan memungkinkan para hacker mampu mengakses data atau informasi perusahaan dengan berpura-pura jika mereka adalah situs website yang Anda percayai. Arti sebenarnya adalah dengan mengeklik salah satu situs scam atau palsu akan membuat mereka memiliki akses untuk menuju data informasi pribadi perusahaan, dan hal ini jelas merugikan perusahaan Anda ke depannya. Bahkan tanpa Anda sadari, situs palsu ini telah mengakses data sebanyak mungkin karena berperan sebagai situs Anda. Langkah selanjutnya adalah membackup data. Selalu backup data atau file perusahaan sesering mungkin yang Anda bisa. Sebagai contoh, apabila di kantor Anda terjadi pemadaman listrik mendadak atau koneksi internet yang hilang, seringkali membuat tugas maupun data informasi menjadi hilang. Meskipun komputer merupakan teknologi canggih, namun hal seperti ini sering kali terjadi, sehingga Anda harus tetap sering melakukan backup secara berkala untuk mencegah hal ini terjadi. Sebaiknya Anda memiliki salinan yang diletakkan pada flash disk maupun juga hard disk, sehingga apabila hal seperti ini terjadi, maka Anda tidak perlu khawatir lagi data Anda akan hilang. Sebagai contoh kasus yaitu seorang hacker berinisial BBA 21 tahun ditangkap akibat aksinya meretas server sebuah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. BBA berhasil ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri di kediamannya Sleman, Yogyakarta pada pukul 18 bulan 10 tahun 2019. Modusnya menggunakan modus ransomware. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, peretas tersebut dilakukan dengan modus serangan program jahat virus komputer jenis ransomware. BBA membeli ransomware atau malware yang mampu mengambil alih kendali yang berisi cryptolocker di pasar gelap internet atau dark web. Kemudian
Ransomware tersebut dikirimkan lebih dari 500 alamat email di luar negeri. Salah satu korban yang menerima email tersebut adalah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Sementara korban membuka email tersebut, maka software perusahaan akan terenkripsi. Dan ternyata selama 5 tahun menjadi hacker dengan modus ransomware, BBA tersebut mampu meraup untung sebanyak 300 Bitcoin atau sekitar 31,5 miliar. Kalau dihitung transaksinya, perputaran uangnya ada sekitar 300 Bitcoin, dia sudah bisa dapatkan. Diputar untuk jual beli, kemudian sisanya keuntungan, dia bisa beli peralatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.